Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salam ibu-ibunya. Semoga ibu-ibunya tambah berkah. Bapak-bapaknya lemes. Padahal masih sore. Mau ngapain, Pak? Jawab salam wajib apa enggak, Pak? Kalau wajib dapat pahala enggak, Pak? Kalau pahalanya banyak masuk surga apa neraka, Pak? Nah, enggak jawab bapaknya. Yang jawab anak-anaknya. Saya ulangi ya. Jawab salam itu hukumnya kalau pengajian salamnya sudah semangat, insya Allah berkatnya banyak. Masih ada berkatnya, Bu? Siapkan tasnya, Bu. Insya Allah kalau kurang nanti ditambahin. Amin. Allahumma. Bapak-bapak siap nggih dijawab salami. Insya Allah keselamatan, keberkahan, rahmat Allah tumplek-blek bagi yang mau menjawab salam dengan semangat. Saya agak greges saja demi ketemu Bapak Ibu sekalian. Itu semangat. Niatnya hanya satu, semoga sembuh setelah silaturahim dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan tawakufan Majelis Taklim Badawi Sa'diyah. Amin. Allahumma. Yang paling semangat saya doakan segera berangkat umroh. Anak kecil-kecil nanti kamu tidak bisa berangkat sendirian. Yang paling semangat malah anak-anak. Mungkin yang nggak jawab karena sudah sering umroh. Saya doain yang paling semangat segera masuk surga. Kata Kiai Mukhlisin tadi harus mati dulu kalau cepetan masuk surga. Semoga sehat panjang. Amin. Allahumma. Tes. Oh, lebih enak, lebih empuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli tuqa wa wa'adana min ahlil jannah bit ta'ati wal ibadati wat taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal kurama'i wal a'izza, ayyuhal hadirin wal hadirun wal hadiratil muslimin wal muslimat, ayyuhal afadil, masyayikhunal kiram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi, sahibul bait sekaligus pimpinan dan sekaligus pembina dari Majelis Taklim Badawi Sa'diyah, guru kita semua Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhlisin Khair. Semoga beliau senantiasa diberi sehat walafiat, panjang umur yang berkah, selalu membimbing kita dengan sabar dan setia,
tidak kawin lagi. Soalnya kalau guyon sesama laki-laki itu guyonannya soal ibu-ibu yang ngomong. Tenang Bu Nyai, tidak pernah beliau guyon macam-macam. Insya Allah amin. Allahumma, semoga beliau diberikan istiqomah untuk membimbing kita semua, membimbing umat kaum muslimin, khususnya keluarga besar di RT 1 sampai 9 RW kurang keras RW 16. Karena Pak Ketua RW-nya luar biasa. Semangatnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan para kiai, para ulama yang hadir. Wabil khusus ada Kiai Fauzi yang insya Allah nanti mendoakan kita semuanya. Juga hadir bersama kita Pak Kiai Rafiq, para ustadz, asatidz wal asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Korek kita yang luar biasa. Tadi disebutkan korek kita adalah korek nasional. Betul? Percaya nggak sampai? Kok nggak ada yang jawab? Percaya nggak? Padahal aslinya beliau itu korek dunia akhirat. Korek dunia, kalau cuma nasional itu kecil Indonesia. Kalau korek level dunia, subhanallah. Apalagi level akhirat. Suaranya merdu. Siapa orang yang punya suara merdu, aurasahullahu bimazamirid Daud. Siapa orang yang punya suara yang merdu, sesungguhnya dia diwariskan oleh Allah dengan keindahan suara merdunya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ingin titisan yang suara Nabi Daud, suara korek kita tadi. Alhamdulillah. Semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca mendapatkan pahala dan hikmah serta syafaatul Quran. Amin. Allahumma amin. Yang saya muliakan Bapak Ketua RW yang tadi sudah menyumbang tausiah dan ceramah saya. Alhamdulillah. Jadi ceramah saya tinggal 5 menit, Pak. Cukup kan? Cukup. Amplopnya juga sudah ditutup kan? Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 1 jam, sama saja kan? Amplopnya. Saya bilang sama Kiai Mukhlisin, tidak usah diisi. Cukup. Amplop, nggak perlu transfer, tidak usah diisi. Insya Allah Saya izin Kiai Mukhlisin tadi untuk tidak lama-lama, karena saya lihat ibu-ibu udah capek dari siang mempersiapkan. Cukup 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5, tambah 5. Mau deh? Yang saya muliakan Ketua RT 1 sampai RT 9 di RW 16. Yang saya muliakan Ketua DKM Pak Tikno. Mana orangnya? Teko Pak. Suwe tak diundang di masjid aku Pak. Kangen aku diundang Pak Tikno ini. Tapi tidak diundang. Padahal aku tidak tahu jalur amplop lah diundang. Kurang butuh ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang saya muliakan para sepuh, bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, santriwan, santriwati, dan tentu ketua panitia dan seluruh jajaran al-barriyin wal barriyat. Apa barriyin, barriyat itu siapa?
orang yang baik hati. Yang tadi kata Ustadz Mukhlisin sudah mempersiapkan sumbangan, donatur, dan seterusnya. Semoga semua yang kita laksanakan, yang hadir dengan niat untuk memberiakan syiar Islam, memperingati Isra dan Mi'raj serta tawakufan majelis taklim, maupun yang hadir sekaligus menjadi donatur, menyumbang, ada yang bawa jajan, bawa makanan, bawa minuman, bawa aqua, bawa buah-buahan, semua yang hadir komplek-plek niatnya mengagungkan Allah, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menghormati kemuliaan dari bulan Sya'ban dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Amin. Allahumma. Yang enggak amin telat masuknya nanti. Amin. Allahumma. Tinggal amin saja kok. Amin. Allahumma. Alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama, tidak ada niat kecuali ibtigha'an limardatillah, semata-mata mengharap ridho Allah. Semoga niat kita ini kelak dicatat sebagai bekal yang kalau kita meninggal akan dimunculkan oleh Allah menjadi bekal yang menemani perjalanan kita sejak kita di alam kubur hingga dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada undangan pengajian dimanapun, ayo semangat. Karena tidak ada pahala yang lebih besar dari menghadiri acara pengaji. Tidak ada pahala yang lebih besar dari menghadiri majelis taklim. Yang sudah semangat ikut ngaji di Masjid Nurul Falah, di majelis taklim Badawi Sa'diyah, ayo lanjutkan. Jadi Ustaz Mukhlisin walaupun mengatakan tawakufan itu dari kata wakofa, yakifu, wukufan, wakofatan. Wakof itu artinya berhenti. Wukuf berhenti di padang Arafah. Makanya kalau wukuf itu kalimatnya khusus karena berhentinya hanya di padang Arafah. Tapi kalau wakaf bisa di mana saja. Nah, hari ini kita tawakufan, kita berhenti sejenak dari rutinan ngaji selama setahun untuk mempersiapkan pengajian selama bulan suci Ramadan. Tadi dikatakan beliau mau terus melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Yang kedua, Kasyifatus Sajah. Saya dengar sekali aja apa Ibu? Bu, halo, ngantuk nggak? Cukup nggak? Jadi ngaji taklim itu luar biasa. Sebab ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya luar biasa memberi kabar gembira kepada kita yang rajin ngaji. Mamin muslimin. Tidaklah setiap orang yang beriman, orang Islam, ya jenis duduk. Jadi orang yang mau datang majelis taklim, duduk. Ada riwayat fi majlisin, riwayat lain fi masjidin. Apakah duduknya dalam majelis di tempat kajian, tempat taklimnya Ustadz Mukhlisin, atau di Masjid Nurul Falah? Dua-duanya dapat riwayat. Ada riwayat majlisin atau masjidin. Untuk apa duduk itu? Yadhkuruna Allah. Majelis itu digunakan berzikir menyebut nama Allah. Wa yatadarusunahul Quran. Atau majelis itu digunakan untuk mendaras Al-Quran, mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Sudah sesuai apa enggak majelisnya? Halo? Sudah sesuai enggak?
majelisnya Ustadz mukhlisin, baik di masjid maupun di rumah, digunakan untuk mengajak zikir, menyebut nama Allah. Yang kedua, mengkaji Al-Quran. Cara baca Quran yang benar bagaimana, kajian isinya bagaimana. Sudah sesuai dengan hadis ini. Maka kalau ada satu majelis yang isinya untuk menyebut nama Allah, berzikir, yang isinya untuk belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, illa nuzilat alaihimus sakinah. Maka Allah akan turunkan rasa tenang dan bahagia. Bu, halo, pernah stres nggak? Sering. Pak, halo Pak, pernah stres nggak? Datangi majelis taklim. Datangi majelis ilmu. Karena apa? Allah menjanjikan mami muslimin manyalin nafi, makanya illa. Ini kalimat-kalimat yang punya makna indah. Tidaklah kecuali. Begitu artinya. Jadi kalau kita rajin datang majelis ilmu, majelis taklim, illa nuzilat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan rasa tenang. Jadi Bapak dan Ibu kalau stres di rumah, ada kabar pengajian, bismillah datang pengajian. Hilang nggak stresnya? Bu, hilang nggak? Setidaknya nggak akan mendengarkan lagi ocehannya Bapak di rumah. Betul? Pak, kalau stres sampean di rumah ngomel aja istrinya, ada pengajian, datengin. Hilang nggak stresnya Pak? Teko wong isi ngomelan. Pak, teko wong loh, teko Bu. Bapak-bapak yang cerewet di rumah ada nggak bapak yang cerewet? Biasanya yang cerewet itu ibu-ibu. Karena bebannya banyak di rumah, betul. Tapi ini ada bapak yang cerewet. Teko nggak wongnya Pak? Masya Allah, podo teko nih Pak. Ini nasihat untuk bapak sekaligus ibu. Kalau stres karena ngadepin bapaknya yang cerewet atau ibunya yang cerewet, datengin majelis taklim. Datengin majelis ilmu. Datengin majelis zikir, insya Allah hilang. Habis majelis zikirnya selesai, kambuh lagi. Na'udzubillahimin. Harusnya kalau sudah ngaji makin tenang karena makin mengenal Allah. Ini janji pertama orang yang rajin datang majelis ilmu. Nuzilat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Siapa yang rajin datang dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, ghasyiyat itu artinya disiram. Orang kalau disiram itu rintik-rintik atau biur, Bu. Pak, kalau disiram sama ibunya biur apa rintik-rintik, Pak? Biur. Kalau sampean melaksanakan kebaikan satu atau dua sendirian di rumah, turunnya rahmat satu kayak hujan rintik. Tapi kalau ingin disiram biur, datengin majelis ilmu. Datengin majelis taklim, datengin majelis zikir. Nih adik-adik harus rajin ngaji. Tidak boleh bolos dan males. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Karena apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, siapapun yang pingin doanya dikabulkan, pingin doanya segera diijabah, datengin majelis taklim, doa di sana. Nanti kita dengerin doa dari Kiai Fauzi, kita aminkan. Kenapa? Karena Allah menjanjikan siapa yang datang ke dalam majelis ilmu, majelis taklim, khafat alaihimul malaikah. Malaikat berdatangan karena lillahi sayyahuna. Allah itu punya malaikat-malaikat yang selalu keliling.
Setiap ada yang membaca Al-Quran, membaca zikir, mengkaji ilmu-ilmu Allah, maka malaikat itu melihat cahaya di tempat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian ingin tahu bagaimana keadaan kita, lihatlah ketika Bapak melihat bintang-bintang di langit. Ketika ada bintang yang bercahaya, itulah bumi yang diisi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Hari ini bercahaya di tempat ini. Malaikat turun. Lillahi sayyahuna. Malaikat yang keliling itu turun. Yanzilu. Untuk apa? Yang pertama, tu'aminud dakwah. Mengaminkan doa-doa kita. Makanya tadi setiap saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga keberkahan dari Allah tercurah kepada Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak jawab, biar saya juga dapat doanya Bapak Ibu sekalian. Saya doain Bapak sehat, panjang umur, berkah, dimudahkan rizki, dicabut masalahnya, diganti solusi, diaminkan semuanya. Yang amin tidak hanya yang hadir dan nampak, tapi jutaan malaikat, jutaan jin yang datang, insya Allah ikut mengaminkan doa-doa kita semua. Amin Allahumma. Makanya niatnya yang baik, niatnya yang soleh. Insya Allah sekarang setelah mendengarkan ceramah saya, masih ada yang stres apa enggak? Kecuali yang masih dolanan HP pasti stres. Karena enggak hadir hatinya. Kalau telinganya mendengarkan ceramah saya, hatinya memahami, sambung kepada Allah. Wusul. Utangi lali. Betul? Kalau masih ingat hutang berarti enggak konsentrasi. Padahal terasi hanya ada di dapur kok. Lalu, itu yang ketiga. Yang terakhir ini yang luar biasa paling indah. Siapa yang datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, sampai buka puasa lagi. Udah ibu-ibu tadi sudah diumumkan, Ustadz Mukhlisin, besok kita nggak usah masak. Setiap maghrib kita datang ke sini. Siap, Bu? Pak Ustadz Mukhlisin, siap. Insya Allah rezeki tidak akan kurang. Kita ngaji. Buka puasa bareng-bareng tidak repot-repot. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Mukhlisin lillahi ta'ala, tidak usah khawatir. Nanti jajannya, minumannya datang sendiri. Siapa yang ngirim? Allah. Sebab beri makan orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Subhanallah. Senang apa enggak, Bu? Yang keempat, janji Allah bagi yang rajin dalam majelis ta'lim, majelis ilmu. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang datang dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis sholawat, dan pengajian-pengajian yang niatnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bah, kalau sampai disebut namanya oleh presiden, seneng apa enggak? Oh, enggak ada yang seneng disebut oleh presiden di sini. Kalau disebut namanya oleh Pak Gubernur, senang apa enggak? Normalnya semua kita senang. Kalau nama kita disebut oleh orang-orang yang terhormat. Betul apa betul? Lah kalau disebut orang yang terhormat saja senang, apalagi disebut oleh Zat yang maha perkasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, memenuhi seluruh kebutuhan kita, dan menjanjikan surga bagi yang taat kepadanya. Jadi setiap kita hadir
Di majelis ilmu, majelis zikir, lalu kita sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Malana maulan siwa Allah. Allah, 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 Allah. Malana maulan siwa Allah. Allah, Allah. Malana maulan siwa Allah. Allah, 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 Allah. Malana maulan siwa Allah. Malana, tidak ada bagi kami maulan, penolong, siwa Allah, selain Allah. Jadi kita sebut barusan nama Allah. Allah, Allah, Allah. Tidak ada penolong kecuali Allah. Di langit sana bergemuruh nama kita. Yang tadi ikut menyebut Allah, Allah, Allah. Di langit sana bergemuruh nama kita. Ada namanya Hayit, ada namanya Ibu Sutami, ada namanya Ibu Sukiem, ada namanya Ibu Resmi. Ada nggak nama-nama itu di sini? Alhamdulillah. Ya. Nama-nama orang yang menyebut nama Allah langsung disebut oleh Allah. Wa dzakarallahu fi man indah. Lalu malaikat bergemuruh, siapa namanya Sutami itu, Sukiem itu, Resmi itu siapa namanya, di mana orangnya? Oh, ternyata sedang duduk dalam peringatan acara Isra dan Mi'raj serta tawakufan di majelis taklimnya Ustadz Mukhlisin Khair. Alhamdulillah. Percaya nggak, Bu? Bu, Bapak-bapak percaya nggak? Kalau sampai ingin namanya bergetar, menggelegar di arasnya Allah, perbanyaklah zikir menyebut nama Allah. Sebab janji Allah, siapa yang menyebut nama Allah, berzikir, namanya akan disebut oleh Allah. Malaikat bertanya, siapa Fulan bin Fulan itu kok Allah menyebut namanya? Seluruh malaikat bertanya, dijawab oleh Allah, itulah orang yang menyebut namaku di bumi, dan saksikan wahai para malaikat, aku telah mengampuni salah dosanya. Alhamdulillah. Enak nggak kalau rajin ngaji? Satu, lupa utangnya. Karena hidupnya tenang, bahagia, diturunkan oleh Allah sakinah. Yang kedua, disiram dengan rahmat. Yang ketiga, diaminkan oleh para malaikat, sebab malaikat turun ke dalam majelis taklim, majelis ilmu, serta didoakan oleh malaikat. Jadi malaikat tugasnya kalau sudah turun itu, Pak, mengaminkan doa-doa kita sekaligus mendoakan agar kita diampuni salah khilafnya. Kalau malaikat sudah doain, kira-kira Allah ngijabah apa enggak? Allah nerima apa enggak? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Pasti kalau doa diijabah. Seneng apa enggak kalau diijabah doanya? Semoga yang belum kawin segera ketemu jodohnya. Bu, yang sudah punya suami jangan amin. Yang belum kawin saja. Kalau yang sudah punya suami kawin, bahaya. Makanya bapaknya tadi saya lihat nggak ada yang amin karena sudah ada pasangannya sendiri-sendiri di sini. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tadi sudah disinggung sebagian oleh Ustadz Mukhlisin. Apa pentingnya kita memperingati Isra dan Mi'raj? Saya tidak panjang-panjang di sini karena materi Zikra al-Isra wal Mi'raj li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati peristiwa agung Isra dan Mi'raj itu selalu kita rayakan setiap tahun, dan ceritanya tidak berubah, ceritanya sama saja. Yang penting kita ingat pesan utama peristiwa Isra Mi'raj adalah
Pesan utama, hadiah utama, kado utama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sholat. Maka setiap kita memperingati Isra dan Mi'raj, kita harus selalu mempertanyakan bagaimana sholat kita. Sudah benar apa belum sholat kita? Bu, sudah benar apa belum sholatnya? Nggak ada yang jawab. Insya Allah. Bapak-bapak sudah benar apa belum sholatnya? Kalau benar sholatnya, Masjid Nurul Falah pasti penuh. Terawih kata ibu. Sholat 5 waktu, terawih itu sunnah. Sudah benar belum sholatnya masyarakat sini? Setiap memperingati Isra dan Mi'raj harus melahirkan athar, melahirkan efek. Masjid kita makin rame. Apa sebabnya? Sebab sholat merupakan kado terbaik dari peristiwa agung perjalanan suci yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nggak masuk akal. Makanya setiap memperingati Isra dan Mi'raj, kita tidak boleh pakai otak. Harus cukup pakai hati dan iman. Kalau pakai otak pasti nggak sampai. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini duduk yang saya duduk ini masih anget, nih. Kira-kira 10 menit lagi masih anget apa enggak? 5 menit lagi anget enggak? Nanti habis ini ibu-ibu kalau ditanya sama bapaknya apa hasil pengajian di rumahnya Ustadz Muhlisin, kursi anget. Kursi yang anget tadi adalah gambaran sebagaimana riwayat bagaimana cepatnya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rafrafil Akhdar, ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, balik lagi duduk. Seanget. Kira-kira ibu percaya nggak? Orang bilang dari Srengseng Sawah ke Pancoran, duduknya yang ditinggalkan tadi sampai lagi ke Srengseng Sawah masih anget. Kalau ada orang cerita gitu, percaya nggak Bu? Pak, percaya nggak Pak? Nggak percaya kalau pakai otak. Tapi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah tidak hanya masih anget, perjalanan yang begitu cepat, begitu luar biasa karena menembus langit ketujuh sampai pada arasnya Allah. Padahal menuju aras itu malaikat Jibril tidak mampu menembus. Malaikat Jibril hanya sampai pada Sidratul Muntaha, sampai Rafrafil Akhdar sudah ada malaikat sendiri. Naik dari Rafrafil Akhdar ke arasnya Allah ada malaikat sendiri. Dan itu konon kalau ditempuh perjalanan ratusan tahun. Bagaimana mungkin balik duduk sampai Mekah lagi masih anget? Percaya nggak Bu? Makanya kalau memperingati Isra Mi'raj nggak boleh pakai otak, harus pakai iman. Karena apa? Karena ini peristiwa ujian keimanan. Alhamdulillah orang Arab Badui saat itu banyak nggak percaya karena memang nggak masuk akal. Tetapi sekarang Bapak Ibu sekalian, saya membaca ada teknologi baru namanya komputer kuantum. Komputer kuantum ditemukan oleh Rusia, sekarang sedang diuji coba bagaimana bisa membawa manusia dengan melewati kecepatan lebih cepat dari cahaya. Keren apa enggak? Apa hasilnya? Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Deddy Miswar, itu ada film yang orang bisa pindah cepat. Film apa Bu? Lorong waktu. Bapak-bapak ngerti nggak? Ngertinya lorong utang kalau Bapak.
Ya, ibu-ibu karena di rumah jadi nonton TV. Kalau bapak-bapak kerja, adanya lorong, lorong jalan, jalan berlubang. Seperti lorong waktu. Bagaimana kita di sini tiba-tiba disedot sampai tempat lain. Nah, kalau sekarang saja terbukti, apalagi peristiwa yang memang dikehendaki oleh Allah. Mulai sekarang yakin nggak sekarang dengan peristiwa Isra Mi'raj? Sekarang saja masuk akal. Sebagaimana sabdanya Rasulullah bahwa suatu saat gurun pasir padang Sahara yang ada di Jazirah Arab akan menghijau. Zaman saya ngaji gak masuk akal. Saya beberapa kali haji, beberapa kali umroh. Gak mungkin, bagaimana gak ada tanaman? Betul apa enggak? Tapi hari ini apa yang terjadi? Semua sabdanya Rasulullah benar adanya. Makanya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah harus kita yakini. Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang disampaikan Rasulullah itu semuanya karena wahyu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa keimanan di mana setiap kita memperingati Isra dan Mi'raj harus bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Itu pesan pertama. Pesan kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga sholat. Makanya tadi pertanyaan saya pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana sholat kita selama ini? Sudah benar apa belum? Masing-masing harus menjawab. Tidak usah bisikin temannya. Cukup, aduh saya sholatnya kadang bolong, kadang saya tinggalin, kadang males. Bismillah, mulai malam ini nggak boleh lagi bolong, nggak boleh lagi males, apalagi ninggalin sholat. Karena Rasulullah berjanji, Rasulullah bersabda, tahdir, mengancam kepada kita semua, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-sholat. Awwalu ma, perkara pertama, yuhasabu, yang akan dihisab nanti, bihil abdu, dengan amalan itu oleh Allah kepada seorang hamba, as-sholat, sholat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, selelah apapun kita, secapek apapun kita, ayo sholat. Karena sholat hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan sholat, man aqomaha faqad aqomaddin, wa man hadamaha, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia menghancurkan agama. Jadi yang pertama kali saat Bapak sekalian mati nanti yang ditanya, gimana sholatnya Mbak? Gimana sholatnya Bu? Gimana sholatnya Pak? Kalau jawabannya alhamdulillah clear, nggak pernah ada yang ditinggal sholatnya, pertanyaan berikutnya zakat, haji, puasa biasanya oke. Tapi kalau sholatnya sudah bolong-bolong, nanti pertanyaannya lebih dalam. Zakatmu bagaimana? Puasamu pasti kacau. Pasti nanti kamu ketika hidup nggak pernah bisa menjaga lisan yang menyakiti orang. Kenapa? Karena tujuan sholat yang paling utama yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuan kita diperintahkan menjaga sholat agar kita tidak berbuat keji dan sehingga kalau disakiti tetangga, sabar. Ada nggak di sini orangnya? Oke, muka-muka kerungu Pak. Amin. Ben ono manfaatnya ngaji. Yang biasa ngelarani tonggo, leret. Teko nggak wonge Pak? Oke, meneh. Yang disakiti sabar, yang nyakiti berhenti. Itulah ciri-ciri sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masing-masing kita cek. Alhamdulillah sholat kita udah bener 5 waktu. Oke, pertanyaan berikutnya, sholat 5 waktu di rumah apa di masjid? Ini pertanyaan kedua, PR. Karena Rasulullah bersabda, sholatul jama'ati afdolun min sholatil fadhi.
bisa ba'i wa isyrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik pahalanya, khairul itu lebih baik, nggak sebanding, nggak selevel, lebih baik dari sholat sendirian. Bisa ba'i wa isyrina dengan 27 derajat. 20 derajat itu bukan berarti satu kali sholat sendiri sama dengan 27 sholat jamaah, bukan. Dalam salah satu syarah yang saya baca dari hadis ini, bisa ba'i wa isyrina darajah likulli darajatin masiru khamsumi'ati sana. Jadi orang yang sholat sendirian, kalau diibaratkan sama-sama sholat sebagai bekal kita masuk surga, ibaratnya surga ini di sana, pojok sana Pak. Orang yang sholat sendirian, pahalanya satu langkah menuju surga. Tapi yang sholat berjamaah 27 derajat lebih baik dari sholat sendirian yang satu langkah. Apakah 27 derajat 27 langkah? Tidak. Karena satu derajatnya itu kalau ditempuh perjalanannya 500 tahun. Enak nggak sholat jamaah? Perjalanan 500 tahun sampai pojokan apa enggak Pak? Pak, pojok situ loh, perjalanan 500 tahun sampai enggak? Berapa kali? 1000 kali. Sementara yang sholat sendirian baru sampai sini. Berarti lebih enak jamaah apa enggak Pak? Bu, besok pagi dia sholat subuhnya. Jamaah. Karena apa? Karena dengan jamaah umat Islam akan kokoh. Umat Islam akan kuat. Karena kalau sholatnya benar, pasti tercegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan jamaah akan kelihatan kompak. Kalau semua umat Islam gitu, pada takut gak orang lain pada kita? Takut. Israel takut gak semua umat Islam? Takut. Kompak. Itu yang ditakuti mereka. Yang ditakuti Israel, yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita rajin sholat jamaah, nggak bisa dikalahkan. Jelas Bu? Jadi perbandingan orang yang sholat sendirian dengan sholat jamaah itu perbandingan seperti kalau kita berjalan, jalan kita baru satu langkah, sementara orang yang sholat berjamaah satu derajatnya 500 tahun dikali 27. Berarti kalau tahunnya saja kali 20 500 itu 10.000. 7 kali 500 3.500. Berarti orang yang sholat sendirian dibanding orang yang sholat jamaah, jaraknya yang sholat sendirian sampai sini, yang jamaah di depan kita yang sudah menempuh perjalanan 13.500 tahun. Berarti kita kececer jauh apa enggak? Halo? Itu kalau sekali jamaah. Bayangin kalau setiap hari jamaah 5 kali. Kira-kira lebih cepat mana masuk surga? Yang sholat sendirian atau jamaah? Nah, ini pelajaran penting kedua tentang pentingnya mengingat peristiwa agung hadiah Isra Mi'raj. Kalau sudah benar sholatnya, benar jamaahnya, kita tanya lagi belum selesai. Karena sunnahnya Rasul ada sholat-sholat yang sangat dianjurkan, yaitu sholat sunnah nawafil, sholat sunnah ziyadah, sholat sunnah tambahan. Apa itu? Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga 12 rakaat, sholat yang mengiringi sholat wajib, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Mau nggak Bu istana Bu? Bu, rumahnya udah istana belum? Baiti jannati. Pak, rumah udah istana belum Pak? Kalau belum, bikin istana di surga Pak. Gimana caranya? Sholat qobliyah ba'diyah minimal 12 rakaat. Gampang apa enggak? Bu, gampang apa enggak? Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Sudah berapa?
10. Sebelum Isya 2 rakaat boleh. Setelah Isya 2 rakaat. Udah berapa? 14. Ikutin aja itu. Kalau malas, sebelum Isya nggak usah, setelah Isya 2 rakaat. Dah, pulang. Istana di surga. Seberapa banyak istana kita kumpulkan? Sebanyak Bapak Ibu sekalian menjaga sholat rawatib setiap habis sholat fardhu. Kalau Bapak Ibu sudah bangun istana di surga, tidak mungkin istana itu diam. Semua istana yang kita bangun nanti awe-awe, Bu. Ibu, namanya siapa? Bu Marni. Bu Marni, 12 rakaat nggak pernah ditinggalin. Istana itu tulisannya Marni. Istana tulisannya Marni. Nanti ketika Bu Marni sudah meninggal dunia, dibangkitkan di padang mahsyar, istana itu teriak, Marni! Marni! Kalau nggak percaya, coba duluan Pak, sampean Pak. Ini saya cerita nggak ngarang ini. Karena setiap istana yang kita bangun akan mencari penghuninya, akan mencari pemiliknya. Maka sekarang tergantung kita, mau nggak kita bangun istana itu. Walaupun ada riwayat lain, man bana masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka dia seperti membangun istana di surga. Kalau orang bangun masjid, udah pasti nanti istananya akan teriak-teriak. Ibu, namanya siapa, Bu? Nopi. Nopi! Yang jawab suaminya. Teriak nanti istananya. Itu baru sholat sunnah rawatib. Ada sholat sunnah mu'akkadah. Ada sholat sunnah mu'akkadah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena bagi Rasulullah wajib hukumnya. Baik kita nggak kuat umatnya, maka hukumnya sunnah. Tapi sangat dianjur. Apa sunnah mu'akkadah itu? Tahajud. Quran yang mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi jangan sampai memahami kalau rajin sholat tahajud dapat istri namanya mahmuda, bukan begitu. Dapat derajat yang terpuji. Jadi kalau ibu bapak stres hari ini pingin anaknya bahagia, rajin-rajinlah sholat tahajud. Insya Allah suami yang keras, kasar, ditahajudi nanti lunak. Ibu-ibu yang cerewet, nggak cerewet, biasa cerewet. Bapaknya rajin tahajud lama-lama, insya Allah ibunya sabar. Karena apa? Maqam mahmuda. Tahajud. Kalau kita jaga, itu sangat dianjurkan. Yang kedua, sholat duha sampai Allah bersumpah, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus 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 Nah, di sini kadang banyak yang salah, hati-hati. Ada fawajadaka, ada wawajadaka. Hati-hati. Ada fa'amma, ada wa'amma. Itu salah huruf. Bukannya dapat pahala, malah dapat do. Sholat duha. Itu sholat yang bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunnah. Kenapa berat kalau kita wajib sholat tahajud sama sholat duha? Tapi kalau kita ingin dapat kemuliaan, jaga. Setiap memperingati Isra Mi'raj, kita tanya bagaimana sholat duha dan sholat tahajud kita. Udah bener apa enggak? Kalau enggak, ayo kita usahakan. Sebab pahalanya sholat tahajud, subhanallah. Bagi bapak-bapak yang rajin sholat tahajud, 2 rakaat, Allah ciptakan bidadari untuk bapak. Wah, langsung teriak, amin. Aslinya dari riwayatnya itu, buka dalam kitab Bukhari. Sholat tahajud 2 rakaat, Allah akan balas bidadari. Loh kalau tiap malam sampai mati, Pak.
Berapa bidadari sedang nunggu Bapak Ibu sekalian? Kira-kira ingat istri apa enggak Pak kalau gitu? Halo, Bu, tega Bu, nggak ingat katanya Bu. Padahal Bu, ratunya bidadari walaupun paling cantik di surga, yang katanya kalau minum dari sini kelihatan, sampai sini kelihatan, itu masih lebih cantik istri-istri yang solih. Maka istri yang solihah, yang taat sama suaminya, insya Allah akan menjadi ratunya bidang. Percaya nggak Bu? Halo, makanya yang ingin kawin lagi, tahan. Tahajud aja yang banyak. Dapat bidadari di sana. Ya, daripada di sini berat. Betul nggak Bu? Saya dukung Ibu atau dukung Bapak? Jadi, sholat sunnah muakkad itu penting sekali kita jaga. Karena itu adalah ajaran sekaligus sunnahnya Rasulullah SAW. Termasuk di situ ada sholat istikharah, sholat hajat, termasuk yang kalau punya waktu dan bisa sholat tasbih minimal seumur hidup sekali sholat tasbih itu. Syukur setahun sekali, syukur sebulan sekali, syukur seminggu sekali, syukur setiap hari sekali. Top pasti jadi wali. Jadi kalau ibu pingin semua doanya dikabul, jadi wali dulu. Caranya begitu. Sholat wajibnya dijaga, qobliyah ba'diyahnya dijaga, sholat sunnah rawatibnya dijaga, muakkadanya dijaga. Ditambah yang terakhir, kalau kita memperingati Isra Mi'raj, sudahkah sholat kita itu benar secara syariat, hatinya wusul kepada Allah. Benar secara syariat itu maksudnya apa? Ngerti syarat rukunnya, ngerti najis, ngerti toharoh, biar tidak salah. Karena kalau nggak ngerti, habis kencing niprat-niprat, sholat. Sah nggak sholatnya Pak? Bu, ibu-ibu biasanya nggak hati-hati kalau ada acara pengajian, acara mantenan, antri toiletnya asal ser. Waktunya sholat, sholat. Padahal nggak disiram, najis, sholatnya percuma. Karena sholat membawa najis, nggak diterima. Jelas apa jelas? Maka setiap memperingati Isra dan Mi'raj, kita harus mengkaji kembali syarat rukunnya sholat. Lalu kita berkaca, apakah sholat kita sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, alhamdulillah. Kalau belum, kita perbaiki. Insya Allah, kalau kita setiap peringati Isra Mi'raj dimanapun, kita selalu introspeksi, berkaca, mengevaluasi, sholat kita akan berkualitas dan sholat kita akan menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itulah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Karena selain kita ngerti syarat rukunnya, kita juga ngerti artinya yang kita baca. Sejak kita usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala, ngerti artinya Allahu Akbar. Sudah ngerti belum Bu? Artinya ngerti gak ketika sholat? Sudah dipahami belum ketika sholat? Bu, halo, sudah belum? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapaknya sudah semua, insya Allah. Amin. Kalau itu sudah dibaca, khusyuklah sholat kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung dan bahagia, insya Allah tempatnya surga. Amin. Allahumma amin. Jadi dari takbiratul ihram sampai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu ngerti semua artinya. Rukuknya ngerti artinya, sujudnya ngerti artinya, i'tidalnya ngerti artinya, duduk iftirosnya ngerti artinya, tahiyatnya ngerti artinya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah yang harus kita
Usahakan setiap memperingati Isra Mi'raj untuk kita jadikan kaca. Sudahkah sholat kita benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Sholat 5 waktu dijaga, qobliyah ba'diyah dijaga, sholat sunnah mu'akkadah dijaga, lalu ngerti artinya, khusyuk, alhamdulillah. Kalau itu yang sudah bisa kerjakan, Pak, insya Allah surga awe-awe. Surga awe, apa awe-awe itu, Bu? Manggil-manggil. Bapak ngerti awe-awe, Pak? Hah? Suwargo awe-awe. Amin. Allahumma. Nah, yang terakhir, karena mau Ramadan, saya hanya mengingatkan bagaimana sikapnya kita semua orang-orang yang beriman kalau mau kedatangan tamu agung, tamu mulia, tamu istimewa yang bernama bulan suci Ramadan. Kalau dulu di kampung biasanya rumahnya dibersihin, badang-badang, tahu badang? Apa? Sawang-sawang itu bersih. Kenapa? Karena Ramadan mau datang, dicat, disapu. Kalau dulu belum ada keramik, kita pel itu lantai kita pakai apa? Ampas. Nah, sama Bu, kita masa kecil kita pel pakai ampas, Bu. Itu tradisi rumah orang-orang kampung. Kenapa? Karena Ramadan dinilai sebagai bulan istimewa, tamu agung yang hanya diperuntukkan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat terdahulu nggak ada. Karena di bulan suci Ramadan Allah turunkan 10 hari pertama rahmat. Awaluha rahmah, wa awsatuha maghfirah, wa akhiruha idgun minan nar. 10 hari pertama rahmat Allah turunkan, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan siksa api neraka. Allah bagi-bagi tiket, siapa yang masuk surga harus dapat tiket idgun minan nar. Maka orang-orang dulu diajari sama guru-gurunya, ayo kita bersihkan rumah kita sebelum kita bersihkan hati kita. Makanya menyambut Ramadan yang paling pas dicontohkan Rasulullah adalah bersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Yang masih punya marah, dendam, benci, musuhan, hilang. Siap gak, Bu? Coba Ibu noleh kanan kiri. Bu, kanan kirinya noleh. Bapak-bapaknya juga noleh kanan kiri. Senyum, Pak. Kali aja pas ada tetangga habis marah-marahan dari pagi. Saling senyum. Dah, buat apa marah, buat apa dendam, buat apa benci. Nggak ada artinya. Yang marah sakit melihat yang dimarahi. Iya, kalau yang dimarahi peduli, kalau dia cuek. Tambah sakit kita, betul? Ayo kita maafin. Kenapa? Karena Ramadan yang suci, Ramadan yang mulia tidak akan menghampiri orang-orang yang masih membawa dendam, marah, benci, dan sombong. Na'udzubillahi min. Ini diingatkan dalam satu riwayat, ketika datang malam nisfu Sya'ban, semua Allah ampuni salah khilafnya, kecuali satu orang yang musyrik, menyebutkan Tuhan. Yang kedua, musyakin. Mahwa musyakin? Musyakin man lahu aduwwun wa ghillun fi qalbihi. Musyakin itu orang yang punya rasa benci, ada rasa marah, rasa dendam dalam hatinya. Alias orang yang masih bermusuhan. Sejak itu Sya'ban loh Pak sudah tidak diterima. Ramadan tambah apa lagi? Maka menyambut Ramadan yang terbaik menurut orang-orang yang beriman, sebagaimana dicontohkan para salafus sholihin, adalah tazkiyatun nafsi wa taswiyatul qalbi. Membersihkan jiwa dan membersihkan hati. Sehingga kalau kita bisa membersihkan jiwa dan hati kita, kita akan dapat berkah seperti hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang senang menyambut Ramadan karena sudah nggak ada lagi benci di hatinya, kita senang dengan teman-teman, dengan tetangga, sampai Ramadan datang kita bahagia, Allah akan haramkan jasad kita disentuh api neraka. Amin Allahumma.
Jadi menyambut Ramadan yang pertama, kita harus jadikan diri kita orang yang senang menyambut tamu agung. Rumah kita bersihkan, hati kita bersihkan. Ramadan kita sambut dengan riang gembira. Siap, Bu? Bapak-bapak siap? Masjidnya kita bersihkan lagi nanti. Kalau nggak perlu dicat, kita pel. Niatnya apa? Menyambut Ramadan. Toiletnya cek, bau apa enggak? Niatnya menyambut Ramadan, pahalanya sudah disiapkan di sisi Allah. Amin. Allahumma. Yang kedua, yang perlu disiapkan menyambut Ramadan, jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kita. Ramadan tidak hanya ibadah spiritual, tidak hanya ibadah mahdoh, siang hari puasa, malam hari qiyamul lail. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi Ramadan juga ibadah yang membutuhkan kesehatan, karena sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Maka jangan sampai kita mau Ramadan kita malah sakit-sakit. Apa yang harus dilakukan menjelang Ramadan? Periksain, Bu, yang punya kolesterol, asam urat, cek. Hindari makanan yang bikin kolesterol, asam urat kambuh. Jelas apa jelas? Begitu juga suaminya, kalau punya kolesterol, asam urat, punya apa lagi? Sakit kepala, mah, jangan malah dikasih makanan yang bikin kambuh. Itulah kalau kita seneng Ramadan. Biar apa? Biar saat kita persiapkan kesehatan dari sekarang, kita akan sambut Ramadan dengan fit, sehat, walafiat, sehingga semangat ibadahnya membara. Karena Ramadan siang hari kita harus puasa, malam hari harus qiyamul lail, tarawih sampai 23 rakaat, bangun pagi tahajud 20 rakaat. Itu kalau nggak sehat bisa apa enggak, Pak? Kalau asam urat kambuh bisa berdiri nggak, Pak? Bu, kalau kolesterol kambuh berdiri nggak, Bu? Nggak bisa. Makanya fit, sehat walafiat. Syarat kedua kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau mau Ramadan, biasakan Bapak Ibu punya rencana, punya target. Kita mau ngapain selama Ramadan? Berapa kali khatam Quran? Berapa kali majelis taklim kita hadiri? Bagaimana cara kita meraih Lailatul Qadar? Itu harus direncanakan, karena kalau tidak, pasti Ramadan akan datang begitu saja dan pergi tanpa bekas. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita rencanakan, saya harus khatam Quran 10 kali. Siap, Bu? Ada nggak yang bisa? Bapaknya 10 kali. Baca Qul 3 kali. 1 kali khatam Quran. Enggak, kita baca betul. Enggak bisa 10 kali, 5 kali. Enggak bisa 5 kali, 2 kali. Enggak bisa 2 kali, minimal sekali. Masa enggak bisa? Kalau enggak bisa 1 kali, na'udzubillahi min. Berat, tapi memang saya pun merasa berat. Karena pasti setan tidak akan membiarkan. Betul apa betul? Maka disiplin dan istiqomah adalah kuncinya. Pokoknya pagi setengah juz, malam setengah juz, beres. 1 bulan utuh khatam 1 kali. Nah kalau banyak waktu longgar, 1 hari 1 juz, siangnya malamnya 1 juz, 2 kali khatam insya Allah. Amin. Allahumma. Yang kedua, mau berapa kali kita kasih takjil, kasih buka puasa sama orang. Sebab pahala beri puasa seperti orang yang berpuasa. Rencanain, walaupun hanya 1 butir kurma dengan 1 aqua gelas. Murah nggak, Bu? Bu, punya duit nggak 1 butir kurma sama 1 aqua gelas? Punya nggak? Kalau gitu masih nggak mau, pelit amat. Na'udzubillahi min. Rencanain, saya harus minimal sehari 1 orang saya kasih buka. Sehari 2 orang, sehari 1 orang, silakan. Walau dengan 1 butir kurma, 1 gelas minuman. Kenapa? Pahalanya tetap sama.
memberi makan buka puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Syukur kalau satu butir kurma, satu satu gelas aqua, satu gelas cola, lauknya tambahin tempe, tahu, telur, dan ikan, sayurnya orek-orek tempe sama kacang, tambah kerupuk. Masya Allah. Tambah seneng nggak yang buka puasa? Seperti itulah pahalanya Ibu sekalian. Rencanakan. Kalau nggak direncanain, pasti akan begitu saja. Man. Kali aja ada satu kita kasih buka puasa, kok dilala tepat malam Lailatul Qadar, berarti kita seperti memberi makan selama 83 tahun 4 bulan. Ada nggak yang pernah ngasih makan 84 tahun 3 bulan? Umurnya aja nggak sampai. Tapi kalau kita kasih buka puasa tepat malam Lailatul Qadar, insya Allah pahalanya seperti lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Begitu juga kalau Bapak Ibu sekalian, traweh, jamaah, ngaji Quran, kok tepat ketemu Lailatul Qadar, pasti dalam satu bulan itu ada satu malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya nggak ada yang tahu. Makanya bikin program, pokoknya tiap malam saya harus sedekah. Walaupun 10.000, 100.000. Tiap malam saya harus sahur, walaupun satu orang, dua orang. Kali aja tepat malam Lailatul. Insya Allah kalau direncanakan ibadah kita, puasa siang harinya harus bagaimana, malam harinya harus bagaimana, kita akan mendapatkan kemuliaan Ramadan, dan Ramadan nanti akan awi-awi. Karena setiap ibadah nanti, kalau kita sudah meninggal dunia, akan berwujud cahaya, berwujud sebagai seorang sahabat. Termasuk Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran nanti akan datang di hari kiamat menjadi teman yang akan memberi pertolongan. Kapan hari kiamat kita yang pertama? Mati. Kalau rajin baca Quran, nyawa dicabut, langsung Quran datang di kepala kita. Kalau sholat, zakat, puasa, haji, nanti setelah kita dikubur, ditinggal oleh pentakziah. 3 kali yang terakhir pentakziah pergi meninggalkan kuburan kita, amalan kita. Sholat kita ada di sebelah kanan, zakat kita sedekah kita sebelah kiri, puasa kita di sebelah bawah kaki kanan, haji kita, umroh kita sebelah kiri. Kalau ada amalan-amalan lain, nggak pernah nyakitin tetangga, suka bantu tetangga, semuanya wujudnya menjadi cahaya yang akan mengelilingi. Sehingga kalau malaikat datang mau nanya, malaikat nggak punya tempat, nggak punya jalan untuk mau mendekat. Percaya nggak Bu? Pak, kalau nggak percaya coba dulu. Saya ngaji beneran. Sehingga ketika malaikat mau nanya, belum selesai, Qurannya jawab. Sudah ditanya, sholatnya jawab. Tapi kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, kira-kira didatengin malaikat tenang apa stres? Oleh karena itu, mumpung Ramadan, ayo bismillah. Semua ibadah kita nggak akan disia-siakan oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Sekecil apapun sebiji sawi, kalau itu baik, Allah tampakkan, Allah balas sebagaimana sekecil apapun. Kalau itu keburukan yang kita lakukan, Allah tampakkan dan Allah akan balas. Maka perbanyaklah istighfar. Kita baca doa menjelang Ramadan, semoga Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan. Allahumma, Allahumma, jangan amin, ikutin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadana. Amin ya Rabbal. Nah, saat Ramadan kita perbanyak doa. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikutin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bisa Bu? Dibaca semua. Itu doa yang ngajarin Rasulullah. Rasulullah yang ngajarin malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang ngajarin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berdoa itu dosa sebanyak apapun diampuni. Karena setiap orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah akan ciptakan setiap kalimat tahlil tadi berupa burung yang terbang sampai arasnya Allah, lalu burung itu terus mengiringi arasnya Allah sampai Allah mengatakan, aku ampuni orang yang membaca la ilaha illallah atau syahadat tadi hingga hari kiamat. Burung itu ditakdirkan oleh Allah dari satu burung memiliki 70 kepala. 70 kepala memiliki 70 bahasa. 70 bahasa diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun kepada orang yang membaca la ilaha illallah atau syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, diajari para kiai habis sholat minimal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramadan nanti lanjutin sambil sewaktu-waktu kita punya waktu longgar baca. Syukur-syukur menjelang buka puasa baca itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Kalimat istighfar, siapapun yang baca istighfar dosanya sebanyak apapun, walau misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan, walau misla adadir rimadil alij, walau misli seperti jumlah pasir yang ada dimanapun, walau misla adadil waraqi fil asjar, walau jumlah misalnya seperti daun-daun yang ada di setiap pohon di atas muka bumi ini. Berapa jumlahnya? Bisa ngitung nggak? Ini aja nggak bisa, tambah itu nggak bisa. Sebanyak itu. Siapa yang minta ampun sama Allah baca istighfar, apalagi di bulan suci Ramadan dalam keadaan puasa, insya Allah dihapusin dosa-dosanya. Amin. Allahumma. Ditambah lagi lalu doa, astagfirullah, nas'aluka. Kalau sendirian, as'aluka ridho kawal jannah. Kalau sendiri, as'aluka. Kalau bareng-bareng, nas'aluka. Nas'aluka apa? Aku mohon kepadamu, ridho karidomu. Minta, mohon sama Allah ridho. Wal jannah, minta, mohon sama Allah surga. Wa na'udzubika, aku berlindung kepadamu, min sakhotika, dari amarahmu. Wa nar, berlindung dari siksa neraka. Keren gak doanya? Dibaca orang yang sedang berpuasa menjelang buka puasa, waktunya paling mustajab. Surga. Kapanpun mati, insya Allah surga. Ditambah Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bareng-bareng fa'fu anni kalau sendiri. Ya Karim, itu doa luar biasa. Jangan ditinggalin. Insya Allah ini bekal kita menyambut bulan suci Ramadan. Ingat, yang punya hutang tahun lalu segera disaur, termasuk hutang uang. Ya, kalau sudah nyaur hutang, hitung lagi hartanya. Kalau masih lebih, zakat jangan lupa. Jangan hanya zakat fitrah. Zakat mal kita kalau berlebih, ada uang 100 juta di tabungan, 2,5 juta keluarin. Karena kalau tidak, yang 100 juta menjadi harta yang kotor karena bertampur yang bersih dengan yang kotor. Inilah cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin. Allahumma. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Semoga saya diberi sehat walafiat, panjang umur yang berkah. Mari kita doakan juga untuk Ustadz Mukhlisin dan keluarga. Semoga senantiasa diberi istiqomah untuk mengawal kita semua mengenal Allah, belajar ilmu agama. Amin. Kita doakan kampung kita ini, Pak RW, Pak RT, para tokoh, para kiai, para ulama, para ustadz, kita mohonkan kepada Allah semoga diberi sehat walafiat, panjang umur yang berkah untuk menambah amal soleh dan ibadah,
Dan semoga kita semua bersama keluarga kita, anak istri kita, teman sahabat kita senantiasa dijaga oleh Allah dari mara bahaya, amin. Dari musibah, amin. Dari penyakit, amin. Dijauhkan dari kejahatan siapapun yang ingin berbuat jahat kepada kita, amin. Dan kita semua senantiasa diberi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan untuk ibadah dan taat oleh Allah, dan akhir perjalanan kita semoga kita semua dihadiahi husnul khatimah, amin. Allahumma ala hadihi wa ala man nawaina wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita, mungkin ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya, ada teman sahabatnya. Semoga Allah ampuni salah hilaf beliau semuanya, amin. Orang tua kita, mbah-mbah kita, teman sahabat kita, istri atau suami kita, semoga Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, amin. Allah turunkan rahmat terbaiknya di alam kuburnya, amin. Dan Allah jadikan surga tempat kembalinya bersama kita semuanya, amin. Bil qabul wa bijahi sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa bi asraril Fatihah wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syu'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tunggu doa pamungkas dari beliau, guru kita, Kiai Fauzi. Semoga dengan doa ini menyempurnakan majelis ilmu, majelis taklim yang luar biasa ini. Amin. Allahumma amin. Syukron wa dumtum bil khairi bin najwa wal barakah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.